Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu digital. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing ya adik-adik. Walaupun demikian, adik-adik harus tetap berpakaian rapi dan sopan ya. Jangan lupa juga untuk mandi terlebih dahulu, supaya ketika ibadah nanti adik-adik bisa semangat beribadahnya. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan diletakkan di dekat adik-adik ya. Ketika beribadah, adik-adik duduk yang rapi, tidak sambil tidur-tiduran. Dan adik-adik dapat minta didampingi ya oleh orang tua selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Pastikan adik-adik sudah sarapan terlebih dahulu ya, supaya tidak ada lagi nih adik-adik yang makan pada saat ibadah sudah berlangsung. Saat ibadah berlangsung, adik-adik jangan ada yang bermain HP ya atau mainan lainnya. Adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat firman Tuhan, pastikan adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa adik-adik juga mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Siap Bang! Kalau sudah siap, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk beribadah? Sudah dong Kak. Sudah dong tentunya. Kalau gitu yuk siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Adik-adik yang ada di rumah semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyanyikan lagu yang terutama. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti apa yang Kakak Acel ucapkan. Bapak yang baik, Bapak yang baik, terima kasih. terima kasih. Kalau pagi ini Kalau pagi ini kami masih diberikan kesehatan untuk dapat beribadah. Tuhan, berkati ibadah ini berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami agar kami dapat dengan baik mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong bimbing sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah Kak Ika, coba kita sapa sekali lagi adik-adiknya dengan laskar puji Tuhan yuk Kak. Oke Kak. Yuk kita sapa bareng-bareng 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Laskar Kristus puji Tuhan. Haleluya. Oke. Kak Ika, Kak Acel mau nanya, kalau misalnya ada yang jahat sama Kak Ika akan melakukan apa nih? Kalau ada yang jahat, aku maafin Kak. Aku nggak balas Nggak kejahatannya. balas ya Kak Ika ya, bener banget kayak tema kita minggu ini nih Kak Ika. Apa Kita tuh, Kak? harus membalas kejahatan dengan Kebaikan. Karena itu adik-adik kita juga harus berhati-hati nih menggunakan seluruh Tubuh kita, tubuh Kak. kita. Kayak lagu yang mau kita nyanyiin nih Kak. Wah, lagu apa tuh Kak Acel? Hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik bisa tahu lagunya? Bisa dong Kak. Oke yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk kita mau bangkit nyanyi. berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu. Mari Sudah kita mau nyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena Bapa di surga Selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang hati-hati gunakan matamu. tunjuk matanya. Hati-hati gunakan matamu. Cekak-ceklik. Hati-hati gunakan Matamu cekak-ceklik. karena Bapa di surga Selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. cekak-ceklik. Sekarang Mulut. gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang seluruh tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ceklak ceklik. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke
Adik-adik boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat? Masih dong Kak Ika. Masih semangat. Kalau masih semangat, yuk kita naik kereta. Kita ajak adik-adik, kita mau nyanyi lagu Naik kereta, naik kereta, kereta kuda. Jangan lupa pakai gerakan ya Kak Aca. Jangan semangat ya adik-adik ya. Benar. Siap-siap yuk adik-adik, naik Naik kereta. kereta, naik kereta, kereta kuda buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Naik kereta, naik kereta, kereta kuda buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya mundur. Yang naik nubruk-nubruk, yang naik nubruk-nubruk. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, naik kereta. Naik kereta, kereta Kuda buatan Yesus. Jalannya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Naik kereta, naik kereta, kereta kuda buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya mundur. Yang naik nubruk-nubruk, yang naik nubruk-nubruk. Oke. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, kayaknya udah pada duduk nih. Emang kita udah selesai Kak Ika? Belum. Kita masih mau dong, nyanyi masih lagi, mau nyanyi kan, Kak lagi. Aca? Kita masih mau menjadi nama Tuhan, kita mau nyanyi Papa, Mama. Masih ingat kan, lagunya? adik-adik? Pasti masih ingat dong. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Papa, Mama. Papa, Mama. Kakak adik. Kakak adik. Itu berkat Tuhan yang kusyukuri. Tuhan ajarku. Tuhan ajarku. Untuk apa? Untuk memberi semua kepunyaanku, bukan milikku lagi. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ku diberi berkat. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Memberi dengan apa? Memberi dengan Sukacita di hati. Yes, yes, yes. Ku diberi berkat untuk menjadi berkat. Aku apa? Tuhan, aku mau memberi. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Papa, Mama, kakak adik, itu berkat Tuhan yang kusyukuri. Tuhan ajarku untuk apa? Tuhan ajarku Untuk memberi semua kepunyaanku, bukan milikku lagi. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ku diberi berkat. Untuk apa adik-adik? Memberi dengan sukacita di hati. Yang kencang, yesnya. yes, yes. Ku diberi berkat untuk menjadi berkat. Aku anak Tuhan, aku mau memberi. Aku anak Tuhan, aku mau memberi. Aku anak Tuhan, aku mau memberi. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semuanya boleh duduk kembali.
yang terletak di Galilea. Berhubung dengan itu, ia disebut Yesus dari Nazaret atau Yesus orang Nazaret. Orang-orang Kristen pertama juga disebut orang-orang Nasrani. Demikian fakta Alkitab hari ini. Sampai jumpa di fakta Alkitab berikutnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Yuk, semuanya dengarkan baik-baik karena wartanya penting banget nih. Warta sekolah minggu hari ini adalah minggu depan, hari Sabtu, tanggal 26 Februari akan ada fun club nih untuk adik-adik. Seru banget ya Kak Cel. Seru banget. Makanya adik-adik jangan lupa untuk join ya di jam 4. Hari apa? Hari Sabtu, tanggal 26 Februari. Jam berapa adik-adik? Jam 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 4 4 sore. Nanti pengumumannya akan disebarkan juga nih di grup kelasnya masing-masing. Jadi pantau terus ya grup kelasnya masing-masing. Oke Kak Cel, makasih. Ada lagi Kak Ika? Nggak ada dari aku Kak. Oke, sudah. Kalau gitu sekarang kita mau memasuki firman Firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu apa Kak Ika? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan sikap sungguh-sungguh. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau menyanyikan lagu Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihimu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik. Aku mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat duduk manis mendengarkan firman-Mu dengan baik. Sebelum itu Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik. Wah, senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah Skala Minggu Digital. Nah, adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, kalau adik-adik sudah siap, sekarang Kakak Iren mau tunjukin satu video dulu nih adik-adik. Yuk adik-adik, kita mendengarkan videonya dengan baik. Kita simak ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Wah, adik-adik, tadi dari video tadi ada yang berbicara loh. Siapa ya kira-kira yang berbicara tadi? Adik-adik mau tahu? Oke, kalau mau tahu sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Sudah? Oke, kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Wah, adik-adik ada yang inget gak siapa sih yang nulis kitab Tesalonika? Bener adik-adik, yang nulis kitab Tesalonika adalah Rasul Paulus. Jadi yang berbicara tadi adalah Rasul Paulus adik-adik. Rasul Paulus saat itu sedang memberikan nasihat melalui surat. Wah, kenapa ya Rasul Paulus memberi nasihat? Adik-adik tahu nggak kenapa? Wah, kalau adik-adik belum tahu dan adik-adik ingin tahu, sekarang adik-adik dengarkan Kakak Iren ya. Kakak Iren mau bercerita. Oke? Oke deh. Kalau adik-adik sudah siap mendengarkan Kakak Iren bercerita, Kakak Iren mau cerita. Pada waktu itu, Rasul Paulus sedang berada di kota Tesalonika, adik-adik. Dia ke kota Tesalonika untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Wah, adik-adik, saat itu karena Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, maka dari itu orang-orang di Tesalonika banyak yang mau ikut Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ada satu masalah. Saat itu, karena ada beberapa orang yang ikut
Tuhan Yesus, terjadi kerusuhan adik-adik antara orang yang percaya Tuhan Yesus dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah, maka dari itulah Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang-orang percaya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik sudah mengerti belum? Maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu seperti apa ya? Kalau adik-adik belum paham dan ingin lebih paham lagi, Kakak Iren punya drama. Yuk kita saksikan drama berikut ini. 1 batu, 2 batu, 3 batu 4 batu. Halo, Kipen. Halo Bert. Kamu lagi ngapain? Batu, aku lagi ngitungin batu. Aduh, game 7 apa sih itu ngitung-ngitung batu? Mendingan kita main game yang lain. Batu, boleh main apa yang enak ya? Oh iya, aku tahu. Game ini tebak angkat jempol itu. Kamu tahu kan? Oh ya nanti ditebak ya berapa Iya, yang angkat jempolnya. betul. Boleh. Tapi Iya. nanti yang kalah lari ya. Setuju. Keliling satu lapangan nih. Boleh. Oke, kita main ya. Siap. Dari aku ya. Oke. 1. Ulang. 4. 2. 1. Oke, menang ya. Aku menang ya. Halo kamera. Kalian lagi ngapain? Lagi main game. Ngapain sih kamu? Kan dari aku kalah. Aku menang loh. Kita main bareng yuk. Enggak, kamu. Ya Albert nggak boleh kayak gitu tahu. Mary kamu nggak apa-apa. Sini. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi aku sebel banget sama Albert. Kalau ketemu lagi mau aku jorokin tuh di kali situ tuh biar dia jatuh, biar dia kenapa-napa. Tapi kan kita tidak boleh begitu. Ingat nggak? Paulus pernah bilang sama kita bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Emang kenapa? Nanti kalau Mary balas Albert dengan kejahatan, nanti Albert balas lagi dengan kejahatan. Nggak ada habis-habisnya. Jahat semua nanti. Terus harus gimana dong aku? Harus mau maafin Albert ya. Nanti aku minta Albert deh buat minta maaf. Ya mau ya? Ya udah deh, aku mau. Oke, yuk kita ke Albert biar nanti aku minta dia supaya minta maaf. Oke. Elah. Gara-gara si Mary jadi kalah kan aku. Terus aku jadi disuruh lari lapangan lagi. Elah. Ini gara-gara Mary nih. Albert, Oh, kamu kok tadi jahat banget sih? kan tapi gara-gara dia kan aku jadi kalah. Tapi kan nggak boleh kayak begitu sampai dorong sampai jatuh. Kan tapi kan karena aku kalah nanti aku lari satu lapangan. Mary sampai nangis tuh, sakit tadi jatuh. Terus aku jadinya harus gimana dong? Harus minta maaf. Oke, aku Minta minta maaf ya. Iya. Mary, aku minta maaf ya karena aku udah salah nih, udah jahat sama kamu. Aku janji deh gak bakal ngulangin lagi. Iya Albert, udah aku maafin kok. Kalau gitu kita main bareng-bareng boleh nggak? Udah ya, berarti kita udah damai ya. Oke. Mary nggak ada marah sama Albert lagi Enggak, kan? aku udah gak marah lagi sama Albert. Albert juga jangan begitu lagi ya. Janji aku gak bakal gitu lagi. Oke, kita main petak pos yuk. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Petak Tak. belum Mari. kita isi. Wah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan sebuah drama. Pasti adik-adik menyaksikan drama dengan baik kan? Nah kalau adik-adik menyaksikan drama dengan baik, sekarang Kak Iren mau tanya-tanya. Di drama tadi ada siapa aja ya? Di drama tadi ada Mary, Albert, dan Steven. Wah, ada 3 orang adik-adik. Nah, terus tadi itu Albert dan Steven ngapain ya adik-adik? Tadi Albert dan Steven sedang bermain. Dan datang seseorang, datang Mary. Mary mau ngapain ya datang? Benar, Mary mau ikutan bermain. Terus apa yang terjadi ya? Wah, bener adik-adik.
di drama, Albert tidak mau Mary ikutan bermain. Albert marah dan Albert mendorong Mary. Wah, adik-adik kalau di rumah pernah seperti itu enggak? Misalnya kalau ada temennya yang mau ikutan main, adik-adik gak mau temennya ikutan main. Tentunya semoga tidak pernah ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita balik ke drama. Setelah Albert marah dan dorong Mary, terus apa yang terjadi? Mary sedih dan Mary kesel. Wah, adik-adik, tapi apa yang dilakukan oleh Stephen? Benar adik-adik, Stephen menasihati Mary supaya tidak marah, tidak kesel, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, adik-adik, setelah itu apa yang terjadi? Benar, Albert dan Mary saling memaafkan. Nah, adik-adik, drama tadi itu seperti firman Tuhan hari ini. Kalau kita dijahatin sama teman, kita gak boleh balas dengan yang jahat. Tapi kita harus balas dengan yang baik. Kakak Iren punya contoh lagi. Kalau misalnya seperti sekarang nih, adik-adik sedang ibadah sekolah minggu digital, sedang mendengarkan firman Tuhan. Terus kakak atau adiknya adik-adik, atau misalnya adik-adik sama saudara sedang ibadah. Terus tiba-tiba temannya adik-adik colek-colek atau ganggu-ganggu, iseng-iseng. Wah, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang adik-adik lakukan ya? Bener, adik-adik gak boleh bales ya. Adik-adik gak boleh bales colek-colek atau iseng ganggu-ganggu. Atau bahkan marah, adik-adik tidak boleh. Karena kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus memberitahu sama orang itu, sama orang yang ganggu adik-adik, kalau adik-adik sedang beribadah, sedang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada satu contoh lagi. Misalnya adik-adik sedang bermain, terus adik-adik ketemu temennya ngejek adik-adik, mengejek. Apa yang adik-adik lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Benar, adik-adik tidak boleh balas mengejek. Tapi adik-adik harus memberitahu temannya, harus menasihati temannya kalau kita tidak boleh saling mengejek. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Oh iya adik-adik, kenapa ya menurut adik-adik kira-kira kenapa ya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Nah adik-adik, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, nanti tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi kerukunan. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita semua untuk tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus dengan kebaikan. Oke, adik-adik sudah mengerti kan firman Tuhan hari ini? Nah, kalau adik-adik sudah mengerti, sekarang kita saatnya untuk aktivitas. Oke, adik-adik, kita lihat aktivitas berikut ini ya. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini kita mau membuat pohon perbuatan baik. Nah, kita siapkan 1 kertas buah asturo, juga 4 warna kertas origami, dan double tip, juga gunting, dan kita siapkan 1 spidol
satu pensil warna berwarna hijau atau coklat, dan kita siapkan seuntai tali. Selanjutnya kita mau menggambar adik-adik, menggambar pohon di bagian belakangnya adik-adik yang warna putih. Oke, setelah itu kita ambil kertas origami, juga kita taruh tangan kita untuk kita gambar berbentuk tangan seperti ini adik-adik. Adik-adik boleh minta tolong mama dan papa. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik tulis di masing-masing gambar tangannya ya. Tulis contoh perbuatan baik. Setelah itu kita tempelkan gambar tangan tadi yang sudah kita tulis perbuatan baik di bagian ujung atas pohon dan kita warnai supaya jadi seperti ini. Selanjutnya kita tempelkan tali atau benang yang udah kita siapin di bagian belakang kertasnya dan jadilah seperti ini. Kita bisa gantung di rumah. Nah adik-adik, aktivitas hari ini jangan lupa untuk dikerjakan ya dan dikumpulkan di grup kelas masing-masing. Nanti minta tolong mama dan papa ya untuk kirim aktivitas di grup WA kelas masing-masing. Oke? Oke, kalau begitu sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus dengan kebaikan. Oke, pintar adik-adik semua. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Apa yang Kakak Iren ucapkan, adik-adik ikuti ya. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, ajarilah kami agar kami mau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau membalasnya dengan kebaikan. Seperti firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan, sekarang kami mau menutup firman Tuhan hari ini. Berkatilah hari-hari kami, agar kami selalu sukacita, sehat, dan juga berkatilah orang tua juga teman-teman kami Tuhan. Inilah doa yang telah kami ucapkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik. Yuk kita menghafal ayat firman Tuhan untuk minggu ini. Dari Roma pasal yang ke-12 ayat 21. Yuk adik-adik kita mau menghafal menggunakan gerakan bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Gimana adik-adik di rumah, sudah bisa menghafalnya? Yuk adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau dengan senang menghafal dan juga melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Dadah adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Iren. Benar Kak Ika. Nah hari ini kita mau belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini juga nih adik-adik. Nah hidup ini adalah kesempatan. Kita mau tutup ibadah hari ini. Adik-adik semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya sambil menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi bila berkat. saatnya nanti, Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari adik-adik, ikutin apa yang Kakak Ika ucapkan. Tuhan Yesus, Tuhan terima Yesus, kasih. terima kasih. Kami Kami sudah sudah menyanyi, menari, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, ajarkan kami ajarkan untuk kami tidak tidak membalas kejahatan dan pakai kami untuk menjadi anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Sampai jumpa.